Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Dewi Pratiwi, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah dari Universitas Lampung. Di sini saya akan berbagi tips and trick untuk mengembangkan atau menerapkan sebuah media pembelajaran sejarah terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang seperti sekarang kita alamin. Untuk itu, pembelajaran daring seperti ini tentunya harus memanfaatkan media pembelajaran yang sangat menarik, efektif, dan tentunya tidak monoton. Untuk itu, mari kita simak vlog sejarah berikut ini. Oh ya, untuk teman-teman semua, kita bisa bayangin gak sih bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ketika ada bangsa-bangsa lain di sini? Kemudian, tanpa disadari, berbagai aspek kehidupan kita itu terpengaruh oleh bangsa-bangsa tersebut. Bangsa-bangsa Eropa lama berada di Indonesia itu tentunya membawa pengaruh-pengaruh yang besar yang kita rasakan hingga sampai saat ini. Lalu, apa saja sih pengaruh-pengaruhnya hingga saat ini yang masih kita rasakan? Kita lihat akan apa saja pengaruh-pengaruh. Tentunya banyak sekali ya pengaruh-pengaruh yang kita rasakan hingga saat ini dalam berbagai bidang. Ada di dalam bidang budaya, ada di dalam bidang sosial, ada bidang pendidikan, ada bidang politik, dan bahkan ada bidang ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dalam bidang budaya. Yang pertama, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tentunya itu mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa Indonesia, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam budaya yang lain adalah adanya kata-kata serapan. Kalian bisa lihat di sini ya, contoh-contoh kata terapan bangsa Indonesia. Tentunya berbeda dengan kata serapan bangsa Portugis, bangsa Belanda, atau yang kita sering sebut bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Lalu apa saja sih bidang-bidang budaya lain yang bisa kita rasakan hingga saat ini? Yaitu kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke dalam bangsa Indonesia. Misalnya kita jadi tahu musik-musik internasional ataupun tari-tari dansa yang berbasis modern. Selain itu juga adanya bangunan-bangunan yang masih kita temukan loh hingga saat ini, tentunya yang berada di kota tua Jakarta. Itu adalah salah satu contoh bangunan yang bersejarah pada masa lampau yang bisa kita nikmati atau bisa kita temukan pada masa bersejarah atau bangunan-bangunan budaya bersejarah pada masa lalu. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng loh teman-teman, asal kalian ketahui. Benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Kemudian kalian juga bisa melihat benteng Fort de Klerk yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian ada benteng Marburg yang ada di Bengkulu, dan kemudian ada benteng Spelkwich yang ada di Banten. Kemudian ada benteng Brandenburg yang ada di Yogyakarta. Selanjutnya, selain dalam bidang budaya, ada lagi dalam bidang ekonomi loh teman-teman. Yuk kita lihat atau kita saksikan vlog berikut ini. Selain itu juga, kedatangan bangsa barat ke Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap bidang budaya saja loh. Di dalam bidang sosial, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan agama Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat religi mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis. Di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547, di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederlands Zendeling Genootschap, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang bergabung dalam NSG yang terkenal adalah Ludwig Ingenieur Nouwesman dan Sebastian Quaescarts.
Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di Eropa. Menjalankan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan logam itu untuk mendorong munculnya perbaikan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah mata uang de Javaanse Bank. Bank modern di Hindia Belanda itu muncul pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panurukan, di mana keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi, khususnya yang muncul dan berkembangnya pada masa sistem tanam paksa. Kemudian, munculnya transportasi tersebut merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih kamu gunakan hingga saat ini. Misalnya kita dapat menemukan bank-bank yang ada di Indonesia, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, atau bahkan bank-bank yang lain yang masih kita sering jumpai untuk di negara Indonesia seperti ini. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ternyata juga berpengaruh di dalam bidang pendidikan loh. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi di daerah timur Indonesia, khususnya di daerah sekitar Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan-kalangan bangsawan saja. Beberapa contoh sekolah yang didirikan kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti calon pegawai negeri sipil yaitu Osvia. Ada pula 2 sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu Stovia. Stovia didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahannya. Sekolah ini hanya didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi, sehingga setelah mengenyam pendidikan di Stovia, mereka mendapat gelar yaitu Dokter Jawa. Stovia akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah itu, muncul kembali pendidikan tingkat universitas atau teknik high school, yaitu sekolah tinggi teknik. Melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, nantinya akan melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Hasrat untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan organisasi karena jiwa nasionalismenya itu terlihat melalui berbagai aspek. Yang pertama, tumbuhnya organisasi modern sebagai wadah perjuangan Indonesia sejak tahun 1908 yang ditandai lahirnya Budi Utomo. Kemudian, lahirnya golongan terpelajar yang berasal dari masyarakat Indonesia yang mampu menganalisis ketertinggalan masyarakat Indonesia atas negara-negara di dunia. Yang ketiga, tumbuhnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme melalui momentum 1908 dan 1920 yang puncaknya pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Kemudian yang keempat, adanya perubahan taktik dalam mengusir penjajahan, yaitu tidak menggunakan kekerasan senjata, tetapi berdiplomasi melalui organisasi modern. Pendidikan Barat mulai diterima bangsa Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda setelah lahirnya kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis merupakan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa kerajaan Belanda melalui pemerintah kolonial Belanda mempunyai tanggung jawab moral demi kehormatan mereka untuk membalas hutang budi atas kekayaan dan kemakmuran yang diterima Belanda dari tanah jajahannya, yakni Indonesia.
Namun, pendidikan barat yang diberikan pada masyarakat Indonesia ternyata disalahgunakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, di mana sekolah hanya diselenggarakan untuk anak-anak pegawai yang bekerja pada pemerintah kolonial Belanda saja, dan pemberian pendidikan ditujukan untuk mencapai lulusan rendah yang akan diangkat menjadi pegawai rendahan terampil namun dengan upah yang rendah.